Assalamualaikum Sobat Otomotif dan AHPedia dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu jauh dari Kota Bangka, Provinsi Bangka Belitung melalui kurang lebih 1.300 km harus dilalui untuk tiba di Kota Jogja dan 2 kali penyeberangan kapal feri dari Selat Bangka dan Selat Sunda. Bagaimana persiapan Pak Eet sebelum berangkat dan apa saja kendala kendaraan sepanjang perjalanan? Oh iya, ada cerita yang menarik dari Pak Eet. Sebelum tiba di Jogja, Pak Eet dan Serena C24-nya menyempatkan jalan-jalan ke tempat wisata yang sedang tren saat ini, yaitu Nepal Van Java. Terkenal dengan tanjakannya yang curam. Bagaimana ceritanya? Apakah mobil rombongan mereka berhasil menuju lokasi? Simak ya, hingga akhir cerita video ini. Ada tips dari Mas Hardi juga untuk kita semua. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Halo Pak Eet, selamat pagi Pak Eet. Pagi. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini gini Pak Eet, ini saya tertarik sama mobil ini nih. Kenapa platnya BN apa memang dari sana Pak? Iya, dari Bangka saya. Dari Bangka. Ternyata pemirsa Sobat AHPedia dan juga seluruh pecinta otomotif, mobil ini dari Bangka. Mobil ini dari Bangka, Nissan Serena 2000 cc dari Bangka. Nah, kebetulan Pak Eet ini pagi ini kesini nih. Bisa ini Pak Eet diceritakan ke kita, ke pemirsa sekalian, liburan, ada acara atau apa gimana? Liburan sih. Oh, liburan aja? Ada keluarga di sini. Ada keluarga juga di sini. Nah, sebelum di sini, ke sini Pak Eet kemana dulu nih? Kemarin tuh sempat ke Nepal Van Java. Magelang? Magelang. Iya, Nepal Van Java. Magelang itu kan ini ya? ekstrim banget tuh. Ekstrim banget ya, tanjakannya. Bisa diceritakan Pak, sedikit Pak? Kemarin tuh rombongan ada 3 mobil ya. 3 mobil ya? Saya di depan. Cuma pas sudah hampir 1 kilo lagi sampai lokasi, yang di belakang udah nggak sanggup. Karena dia nggak kuat nanjak? Nggak kuat nanjak. Udah bau apa? Bau kopling gitu. Bau kopling ya, menyengat ya. Geng. Memang kendala ketika mobil nanjak, satu diantaranya adalah dia mengalami slip kopling kayak gitu. Tapi karena untuk Nissan Serena ini dia menggunakan 2000 cc dan Matic, untuk itu dia nanjak mungkin kuat. Ini nggak ada kendala sama sekali? Nggak ada. Nggak ada kendala sama sekali? Masih sanggup sih, cuma karena yang lain udah mundur. Putar balik? Ya, jadi Sobat AHPedia, yang dialami oleh Pak Eet ini luar biasa ya. Jalan menuju Nepal Van Java, itu memang dia jalannya cukup curam, sehingga kalau menggunakan mobil-mobil dengan cc yang mungkin di bawah 2000 ataupun dengan kondisi transmisi yang sudah tidak layak, maka dia bisa jadi dia tidak kuat nanjak seperti yang dialami oleh beberapa rekan-rekan oleh Pak Eet sendiri. Nah, mobilnya Pak Eet udah sampai ke atas, tapi dia nggak bisa melanjutkan perjalanan ke sana karena kalau ke sana tadinya kan touring ya, bertiga, sehingga yang lainnya nggak diajak kan hewan-hewan. Kita senang-senang, yang lain senang-senang, yang lainnya nggak ini. Jadi ikut turun. Akhirnya ikut turun ya Pak ya. Sehingga itu batal atau gimana Pak? Batal sih. Batal ya. Ya karena mobil kesayangan nggak jadi naik ke atas sehingga batal. Tapi keberuntungannya adalah Nissan ini memiliki 2000 cc. Kemudian saya juga punya pengalaman yang sama ketika saya nanjak ke daerah Dieng sana Pak. Ini penuh, muatannya penuh. Dengan personil juga penuh. Itu naik ke Dieng itu nggak ada masalah sama sekali. Hanya saja ketika mendapatkan jalanan yang sedikit rusak, dia ban depan sempat mengalami keplatar atau slip ya. Karena memang torsinya besar, sehingga ketika nanjak dia slip. Nah, Pak Eet, kembali lagi Pak Eet ke perbincangan kita. Kenapa bisa masuk ke bengkel? Ini kenapa nih? Ada bunyi jeduk-jeduk gitu kalau pas jalan yang agak berkerikil atau kurang rata. Oh, oke. Jadi untuk mobil ini dia mengalami bunyi di kaki-kakinya. Setelah kita lakukan cek, baik tes jalan, itu pun juga kita rasakan hal yang sama seperti yang diadukan oleh Pak Eet. Kemudian di kaki-kakinya setelah kita cek, ternyata di sana ada steering column yang ada di ini, rack steer atau steering mounting ya. Steering mounting yang ada di rack steer itu dia oblak. Sehingga ketika mobil atau steering itu digerakkan ke kanan dan ke kiri, dia bergeser. Nah, itu pertama. Yang kedua, untuk kaki-kaki sejenis lower arm, itu dia mengalami kendala juga. Dia karet-karetnya sudah mulai jebol,
kemudian bushing stabilizer juga udah mulai oblak. Untuk itu kita sudah melakukan estimasi dengan Pak Eet ya, kurang lebih habisnya sekitar 2.400.000-an. Kita akan lakukan penggantian di bushing luar arm, bushing yang besar maupun yang kecil, bushing stabilizer dan juga pegangan rack steernya. Untuk videonya nanti akan kita lampirkan, insertkan seperti itu Pak Taufik ya. Dari Pak Taufik sendiri nih, ini Pak Taufik di belakang layar. Ini beneran di belakang kamera nih Pak Taufik, dia aja nih. Kira-kira baik, Mas. Ya. Mas Ed, saya mau tanya. Ya. Persiapan dari Bangka menuju Jogja itu apa sih yang dilakukan? Nggak ada sih, cuma Nggak ganti ada? oli. Ganti oli aja. luar biasa nggak Pak Eet tuh? Cek rem paling. Saking Udah. dia percayanya sama mobil ini mungkin ya. Sehingga dia Pak Taufik jarak jauh pun dari Bangka ke sini nggak persiapan apa-apa kecuali ganti oli loh. Iya, itu jarak berapa Mas? 1.300-an 1.300 ya? Jalanan rusak di mana sekarang posisi? di Tanjung Api-Api ke Palembang. Tanjung Api-Api Palembang ya? Habis itu udah masuk tol Udah terus ya? masuk tol. Lancar Lancar, jaya. nyaman lah sekarang Iya. ya? Nggak kayak 3 tahun yang lalu ya? Iya, jadi sobat Apedia, Pak Taufik yang ada di belakang kamera itu, dia sebenarnya kependudukannya di Sumatera juga. Sumatera Utara. Jadi kalau teman-teman yang ada di Sumatera Utara boleh melambaikan tangan. Ya, nanti tinggalkan di kolom komentar ya. Kayak gitu. Lanjut Pak Taufik, apalagi ya? Baik, ini kan kemarin sampai di sini ada merasakan seperti bunyi ya Mas? Nah, sepanjang dari Bangka ke sini sebenarnya kan mungkin itu sudah mulai retak ya Mas Adi ya? Iya, betul lah. Tidak ada terasa Enggak. membuat tidak nyaman kan? Enggak. Enggak ada? Nyaman aja. Nyaman aja ya? Cuma bunyinya yang kadang bikin kurang Tapi nyaman. still belum lari Belum, ke kiri, lari ke kanan belum Enggak, ada? enggak. Masya Allah. Ini mobil-mobil keluarga paling nyaman berarti ya? Ya betul sekali Pak Taufik dan juga Sobat FPD. Jadi kita sudah membuatkan review nih untuk memilih Nissan Serena. Ya. Ketika kita ingin membeli Nissan Serena, maka Nissan Serena udah terbukti dari Bangka masuk ke Nepal Panjava sampai dengan ke Jogja dengan kondisi kaki-kaki yang terlampir di video sudah mulai pecah dan sebagainya, tapi kondisi mobil tetap nyaman, hanya saja timbul bunyi. Nah itulah kelebihan dari Nissan Serena gitu. Untuk itu perlu dipikir-pikir ketika kita ingin membeli MPV ataupun mobil-mobil keluarga, maka Nissan Serena menjadi satu di antara pilihan yang harus dipertimbangkan. Mas Ed, satu Ya, lagi pertanyaan Mas. siap. Ini kemarin berapa penumpang Mas? Dewasa, anak-anak? Dewasa 4. Anak-anak 4 sih, tapi udah gede-gede. udah ini semua yang remaja lain. lah ya? Iya. Jadi Total satu 6. bangku, satu ini berarti ya? Iya, satu Lengkap bangku, 6 satu berarti ya? orang. Ya hitungannya muatan penuh Pak. Muatan penuh Mas. Muatan penuh, nanjak ke Nepal Panjava dan tidak ada kendala sama sekali, Masya Allah, keren. Ya memang si Pak Ed juga sudah menyediakan ini ya. Wah, tambahan jok Pak Tambahan dia jok. Pak. Yang di dalam nyaman kalau mau Iya, lari. jadi barang naik semua ya. Barang naik semua. Oke, ya gitu Pak Ed ya. Terima Siap. kasih kita sudah ngobrol-ngobrol bareng. Intinya dari pesan ini adalah ketika mobil Serena ini dia sudah tidak nyaman dibunyi-bunyi, tapi dia tetap nyaman untuk dikendarai. Jadi tidak perlu ragu untuk ngambil Nissan Serena. Sekarang udah banyak second Nissan Serena, ataupun yang sudah mempunyai Serena jangan dijual mobilnya. Nyesal nanti. Nanti nyesel kata Pak Ed. Seperti itu. Terima kasih Pak Ed ya. Terima kasih Pak Ed. Ya. Assalamualaikum. Dalam. Pak Ed, di Bangka kegiatan apa aja Pak? Saya sih vendor multimedia. Oh, Ini juga buat angkut-angkut barang. oh angkut barang nih. Apa aja yang diangkut? Kadang jeep, kadang screen, TV. Penuh dong. macam lah. Penuh. Kadang penuh. Tapi tetap nyaman. Nyaman ya? Iya. Nah. Muat banyak. Jadi kawan-kawan kalau ingin ada sesuatu yang berhubungan dengan multimedia di Bangka Belitung ya Pak ya? Siap. Wah, hubungi nih videonya ada di sini nih, kontak beliau nanti. Baik, terima kasih Pak Ed. Yo.